أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtabah, Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, hal-hal terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah sebelumnya pembahasan kita terkait dir'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ai sifatu dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih sifat-sifat baju besi, baju perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu sudah ya. Rasul punya beberapa baju perang. Rasul pakai baju 2 lapis. Inti dan poin kita kemarin, Rasul ini adalah Sayyidul Mutawakkilin, orang yang paling tawakal kan, Rasul itu. Tapi tawakalnya Rasulullah bukan berarti pasrah, perang deh perang, kena syukur, nggak kena ya udah, enggak. Rasul tetap ikhtiar, bahkan melapisi baju besinya itu. Fahahwa at-tawakkul, begitulah tawakal, labudda ayyakuna muqtarinan bikasbil asbab. Dia harus diiringi dengan ikhtiar, ya, mencari asbab. Kalau mau selamat dalam perang, mau nggak bahaya atau nggak parah efeknya, ya sebabnya dia harus pakai baju perang, baju pelindung. Jadi kita juga begitu. Jangan gara-gara tawakal main pasrah aja. Udahlah nggak apa-ngapain. Kalau Allah berkehendak kalau enggak ya udah gitu. Nggak begitu ya. Jadi tawakal itu ya harus tetap kita ikhtiar. Nah, itu baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita membahas tentang mighfar, ya, pelindung kepala atau topi besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang. Ya. Udah juga kita bahas. Nah, selanjutnya babun majaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang imamah, sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu imamah? Kullu ma yulafu 'ala ra's. Ya. Semua yang nempel ya di kepala. Sebagian ulama bahkan kalau memang kita gunakan sorban ini ittiba, karena mahabbah kita kepada Rasul, maka berpahala ngikutin pakai imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada dasarnya hukum asalnya terkait dengan pakaian, ya, terkait dengan topi, sorban, alas kaki, ya hukum asalnya mubah, boleh. Ya. Rasul pakai sorban
Dan Rasul pakai sorban karena tradisi Arab di masa itu pakai sorban. Bahkan nggak cuma sorban, kadang-kadang sorbannya menjuntai panjang. Sorbannya Rasul itu dalam sebagian riwayat 6 hasta, Pak. 1 hasta tuh dari siku sampai ujung jari. Rasul versi pendeknya itu 6 hasta, punya sorban yang dililitkan di kepala. Kadang-kadang nyambung sampai ke wajah. Kenapa kok sampai ke wajah? Iya, daerahnya gurun pasir. Kadang-kadang butuh untuk jadi apa kalau sekarang kita masker gitu ya. Ada yang paling panjang punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai 12 hasta, ya, mungkin 6 meter gitu, mungkin. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ya kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya pakai sorban. Sebelumnya Rasul pakai kopiah dulu, pakai peci dulu. Kadang-kadang langsung Rasulullah pakai sorban tanpa pakai kopiah terlebih dahulu. Nah, hakata. Diriwayatkan an Abi Zubair an Jabir qala, dari Abi Zubair dari Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat datang ke Mekah, Fathu Makkah, pembebasan Makkah itu, Rasul pakai imamah sorban warnanya hitam. Pakai sorban saat itu warna sorban Rasulullah hitam. Ini agak sedikit kontradiktif dengan hadis sebelumnya yang kita bahas. Ya, di saat kita membahas tentang topi besi atau pelindung kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah Yaumal Fathi, pada saat Fathu Mekah dengan menggunakan mighfar, menggunakan topi besi. Jadi yang mana yang benar nih? Waktu Fathu Mekah Rasul pakai topi besi atau pakai sorban? Para ulama mencoba untuk mencari jalan tengah dari kedua hadis yang seolah bersinggungan ini. Jika kata para ulama, ya nggak ada yang perlu diadu-adu. Ya, ada beberapa kemungkinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai topi perang, namun beliau balut dengan sorban. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai topi perang tanpa sorban. Ketika Rasul khawatir, ya, peperangan masih berlanjut, Rasulullah khawatir masih ada orang-orang yang mungkin mau makar, mungkin. Tapi begitu keadaannya sudah tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ganti dengan sorban. Itu kemungkinan kata para ulama. Tapi ada sahabat yang menyaksikan Rasul waktu masuk Mekah, Fathu Mekah, pakai sorban berwarna hitam. Wah, kata. Terus kemudian juga hadis, ya, dari Ja'far bin Amr ibnu Huraiz, dari ayahnya, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal mimbar. Saya ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi khutbah di atas mimbar itu. Ya. Wa 'alaihi imamatun sauda. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu lagi pakai sorban berwarna hitam. Hadis berikutnya, hadis yang kurang lebih sama, hanya teksnya saja sedikit berbeda, redaksinya sedikit berbeda. Sama-sama dari Ja'far bin Amr bin Huraiz, dari ayahnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun sauda. Kalau tadi Rasul berkhutbah di atas mimbar, kalau ini Rasul berkhutbah di hadapan khalayak ramai. Sementara saat itu Rasulullah pakai imamah berwarna hitam, pakai sorban hitam. Ya. Disinyalir kejadian ini pada saat Fathu Makkah. Ya. Rasul nggak hanya pakai sorban warna hitam, bahkan hampir aglabiyah, kebanyakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak pakai yang warna hitam ini. Ya, kadang Rasul pakai warna hijau, kadang Rasul juga pakai sorban berwarna putih. Ya. Gimana sorbannya? Nanti kita perlihatkan. Terus juga hadis berikutnya
Hadis dari Ibnu Umar, hadis dari Ubaidillah Ibnu Umar, an Nafi' an Ibni Umar, dari Ibni Umar, betul. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sorban itu, beliau menjulurkan ujung sorbannya itu di antara kedua bahunya. Jadi ada kayak ekor gitu. Pernah ngeliat lah? Orang pakai sorban, terus ada buntutnya tuh di belakang. Begitulah yang pernah disaksikan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arda. Ada ekornya, ya, di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modelannya begitu. Qala Nafi', berkata Nafi', wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika. Tentu saja Abdullah ibnu Umar ngikutin apa yang pernah digunakan cara pemakaiannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibnu Umar ngikut, ya. Pakai imamah, pakai sorban, terus ada ekornya, modelnya begitu. Nah, jadi kalau ada orang nyala-nyalain pakai sorban, ntar dulu. Mungkin belum sempat mendalami Syama'il Muhammadiyah. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Karena dulu pernah ada yang nyala-nyalain sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an insyaallah. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, wa ra'aitul Qasima ibna Muhammadin wa Saliman yaf'alani dzalika. Kata Ubaidullah, saya juga ngelihat Qasim bin Muhammad sama Salim melakukan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Artinya pakai sorban yang ada ekornya itu, ada buntutnya. Mereka berdua memakai sorban modelan seperti itu. Nah, dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas, berkhutbah di depan halayak ramai, wa alaihi isabatun dasma. Apa itu isabah? Rasul memakai isabah. Isabah itu kain yang dililitkan di kepala, itu isabah. Ya sama, imamah sebenarnya. Ya. Dasma hadza artinya sauda, berwarna hitam. Jadi hadis-hadis ini menceritakan Rasul tuh ya pakai sorban. Ya. Dan itu juga bagian dari tradisi Arab di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ya, sorban Rasul ada yang panjangnya dalam keterangan para ulama itu ada yang sampai 6 hasta. Ya, 6 hasta ya mungkin setengah meter ya, 3 meter jatuhnya. Ada yang sampai 12 hasta. Itu sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang pakai warna hitam, lain waktu Rasul pakai warna hijau, lain waktu pakai warna putih. Salah satu modelannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang pakai ekor, tapi satu waktu lagi nggak ada ekornya juga. Jadi macam-macam imamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.